Teman-teman, ini PR yang harus kita garap sama-sama. Dan saya masih sangat optimis bahwa unsur-unsur pro-demokrasi di Indonesia akan ikut dan bisa menjaga demokrasi kita tetap berada di relnya. Walaupun kita menyaksikan beberapa waktu terakhir ini kecenderungan untuk derailing demokrasi itu ada. Nah, kalau boleh dibuat sederhana, teman-teman, saya sempat sampaikan, demokrasi lagi-lagi banyak definisinya, tapi kalau mau disederhanakan, satu, ada pembagian kekuasaan yang serius, eksekutif, legislatif, yudikatif, jangan ada eksekutifisasi legislatif. Jangan ada eksekutifisasi legislatif dan eksekutifisasi yudikatif. Ini tiga ini terjaga. Yang kedua, ada ruang untuk oposisi. Oposisi tidak dimatikan. Ini bukan formalitas ya. Apa sih mematikan oposisi itu? Kadang-kadang gini, oh boleh kok oposisi. Tapi yang ikut oposisi nggak bisa dapat kredit di bank. Nggak bisa ngurus izin-izin setengah mati. Akhirnya menjadi oposisi itu penderitaan. Padahal oposisi harusnya dia justru menjadi pengimbang untuk memperkaya proses pengambilan keputusan. Itulah esensi oposisi. Yang ketiga adalah kebebasan berbicara, berpikir, ungkapan. Tiga itu kalau sederhananya yang harus dijaga minimal di hari-hari ke depan. Kalau menyangkut aturan main proses elektoral, menjamin elektoral demokrasi itu berjalan, minimal tiga juga dijalankan. Satu adalah aturan main terkait pemilu, terkait pemilihan, itu nggak diubah-ubah. Kalau aturan main diubah-ubah, ini tanda tidak sehat. Yang kedua adalah penyelenggara, hakim yang tidak diintervensi. Yang ketiga, lawan atau calon lawan tidak dihalangi untuk ikut pertandingan. Kadang-kadang cara yang ketiga itu efektif. Jangan boleh ikut. Nah, tiga itu yang membuat proses elektoral demokrasi itu terjaga. Ini buat teman-teman catat, bahwa ke depan, bila ada tanda-tanda itu muncul, maka harus fight against it. Harus berjuang untuk menjaganya, terkait elektoral dan terkait proses demokrasi. Pak Uceng, sampai di sini dulu, kita diskusi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Mas Anies. Saya kira ada banyak hal yang mulai dari bicara soal tipe perubahan kita 99 yang itu dijamak banyak hal, bukan hanya sekedar bicara soal demokrasi tapi desentralisasi dan juga lahirnya devolutif. Nah, sampai yang terakhir ketika Mas Anies bicara soal kecenderungan demokrasi serta apa yang harus dilakukan. Mas Anies, sebelum saya kasih teman-teman kesempatan teman-teman, karena ini adalah forum kalian, ini adalah mata kuliah buat kalian, saya mau nanya satu dulu ke Mas Anies. Ada kesan orang menganggap bahwa bukan cuma Indonesia nih kecenderungan non-demokrasi itu terjadi, atau kemudian kekuatan konservatif atau apapun itu terjadi di banyak negara, termasuk misalnya democratic backsliding itu di banyak negara, bukan hanya Indonesia. Monggo. Kalau pertanyaan itu kira-kira disampaikan ke Mas Anies, ya ini bukan khas Indonesia, sebenarnya terjadi di banyak negara. Jadi ini seperti siklus yang sedang terjadi, gelombang yang terjadi di dunia. Mas Anies melihatnya itu sebagai sinyal apa sebenarnya? Atau apa itu benar? Monggo Mas Anies. Ya, very true, very sharp. Jadi kita menyaksikan ada kecenderungan bukan saja ide-ide non-demokratis, tapi ide-ide yang semula sudah dianggap usang, sudah dianggap terbelakang dan salah, sekarang menemukan tempatnya untuk muncul dan mendapatkan ruang secara besar. Oke, saya beri contoh.
Jadi satu demokrasi, tapi bukan hanya demokrasi yang mengalami perubahan. Kan atau dengan kata lain gini, ide otoritarian itu kan ide yang secara umum dianggap tidak menarik gitu, salah. Tapi juga ide-ide lain yang kita anggap salah, sekarang bisa bermunculan lagi dan dominan. Misalnya, pandangan rasialistik. Bahwa misalnya kulit putih lebih dominan daripada kulit berwarna. Oke? Kemudian ini sesuatu yang dulu tidak pernah terbayangkan akan muncul, sekarang bermunculan di Eropa dan di Amerika. Betul kan? Nah, apa yang kalau bacaan saya atas apa yang sesungguhnya terjadi di balik fenomena ini? Kalau boleh saya menyimpulkan sejenak bahwa dalam 2 dekade terakhir ini kita mengalami perombakan total atas bagaimana informasi dan aspirasi dikelola. Mengapa terjadi perombakan? Karena terjadi revolusi teknologi digital. Revolusi teknologi digital ini telah memungkinkan aspirasi-aspirasi yang semula sulit untuk menemukan saluran, kini menemukan salurannya. Sebelumnya, kalau kita lihat ini publik dan ini adalah proses politik. Maka antara publik dan proses politik itu ada yang di tengah. Dan di tengah itu kita menyebut namanya media. Kenapa? Media. Namanya juga medium kan? Medium kan penyalur, bukan? Media. Kalau jamak namanya media. Nah, media ini di situ melakukan filter mana aspirasi dan ide yang kemudian diartikulasikan dan menjadi percakapan di dalam proses politik. Sehingga disinilah ada proses kurasi. Mana ide yang dianggap modern, maju, dan mana ide yang dianggap primitif, terbelakang, dan salah. Di situ ada proses kurasi. Jadi ketika muncul ide-ide tentang pandangan rasialistik misalnya, itu media nggak ngasih tempat. Nggak ada tempatnya. Itu kuno, itu primitif. Ide otoriter, nggak ada tempatnya. Nah, terjadinya revolusi industri teknologi digital itu melakukan bypass atas itu. Aspirasi yang berada di publik, yang usianya mungkin puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, masih hidup, dan proses politik sekarang melewati itu semua. Dan hari ini kita menyaksikan yang berada di dalam proses politik menangkap aspirasi itu langsung tanpa ada medium di tengahnya. Nah, apa yang kemudian terjadi? Gagasan-gagasan yang semula kita pandang sebagai gagasan kuno, non-demokrasi, kemudian diskriminatif, itu kan kuno semua. Hari ini ternyata pendukungnya ada. Dan karena pendukungnya ada, maka proses politik itu kemudian merefleksikan ini. Dan dia akan mendapatkan konfirmasi yang cepat. Ketika ada muncul pemimpin-pemimpin, atau bukan pemimpin lah, politisi-politisi, bermunculan dengan ide-ide yang ekstrim, ternyata ide ekstrim itu menemukan sambungan dukungan secara elektoral, dia mendapatkan dukungan. Nah ini yang kemudian menurut saya mengubah konstelasi. Bahwa ide non-demokrasi dan kecenderungan demokrasi ternyata mendapatkan dukungan. Dan mereka yang berada di dalam kekuasaan yang punya ide-ide non-demokrasi, dia bisa mengcounter pandangan tengah yang melakukan kurasi. Siapa sih yang melakukan kurasi ini? Kaum cendekiawan, akademisi di situ, editors, pengamat seluruh dunia, itu bisa dikalahkan dengan pandangan masif dari publik yang mengkonfirmasi ide-ide ekstrim dan mungkin terbelakang. Itu Pak Ujang, saya melihat tren. Lalu yang berikutnya yang saya khawatirkan ini. Efek juga dari ini adalah demokrasi kita, bukan demokrasi di Indonesia saja, demokrasi secara kecenderungan, secara umum, cenderung mengalahkan teknokrasi dan memenangkan
populisme. Itu sisi lain tuh. Dan ini yang kemudian membuat non-demokrasi dianggap lebih deliver. Kenapa begini? Coba teman-teman perhatikan. Apa sih maksudnya teknokrasi dengan begini? Kalau kita buat pendekatan teknokratik dan pendekatan yang populistik. Yang satu teknokrasi, yang satu banyak politisi menggunakan ini. Yang populis. Dari seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Oke, kita tunjukkan sama-sama kemiskinan misalnya. Teknokratik akan cenderung menyelesaikan masalah kemiskinan. Yang populis cenderung membahagiakan yang miskin. Beda ya. Yang satu menyelesaikan masalah kemiskinan, yang satu membuat yang miskin bahagia. Nah, membuat yang miskin bahagia itu punya return elektoral yang konkret. Cash transfer, bansos, itu semua dikerjakan menyelesaikan kemiskinan? Tidak. Membahagiakan miskin? Iya. Teknokrasi nih. Bangun SD, SMP, SMA. Oke. Bangun balai latihan kerja. Bangun sistem integrasi. Bangun koperasi. Itu semua teknokratik menyelesaikan masalah kemiskinan. Tetapi dia belum bisa ditunjukkan untuk pemilu besok. Nah, ini jadi dua sisi. Satu sisi kita mengalami reform karena ada perubahan teknologi. Yang sisi lain karena siklus elektoral cenderung mengalahkan teknokrasi. Sehingga untuk bisa membereskan maka pakai tangan teknokrasi. Pakai tangan non-demokrasi. Karena dia lebih cenderung menggunakan teknokrasi. Era Pak Harto 70-an. Seperti contoh nih. Era Orde Baru. Era Orde Baru itu kalau ditanya proporsi orang miskin dibanding sekarang banyak mana? Proporsinya banyak dulu. Kalau jumlahnya banyak sekarang. Karena penduduknya yang jumlahnya. Tapi proporsinya. Tapi apa yang dikerjakan? Apa mereka memberikan bansos? Tidak. Ini dikerjakan bangun KUD, BRI Unit Desa, SD Inpres. Betul nggak tuh? Kemudian dan BRI Unit Desa itu jadi contoh sedunia itu. Kemudian sistem irigasi, puskesmas. Itu ini teknokratik semua. Tapi itu dikerjakan karena dia tidak harus berhadapan dengan pemilu. Kalau berhadapan pemilu, pendidikan yang kedua. Itu kira-kira jawabannya. Menurut pendapat saya. Makasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas.